Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu tidak luput dari perjuangan Nahdlatul Ulama dalam keterlibatan pergerakan kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, perjuangan Indonesia masih terus berlanjut. Bangsa kita harus menghadapi ancaman dari tentara sekutu yang datang ke Indonesia untuk melucuti Jepang. Namun mereka diboncengi oleh tentara Belanda yang menyebut dirinya Nika. Melihat situasi tersebut, para pemimpin Indonesia, termasuk para ulama NU, menjadi sangat marah. Sehingga pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, wakil cabang NU di seluruh Jawa berkumpul di Surabaya dan menyatakan untuk resolusi jihad. Resolusi jihad ini membangkitkan semangat juang rakyat, terutama santri dan para pemuda NU. Mereka bergabung ke dalam pasukan non-reguler seperti Hizbullah dan Sabilillah, hingga pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945, yang hingga saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Pada bulan November 1943, terbentuk suatu organisasi yang bernama Masyumi. Partai ini dibentuk untuk memperkuat persatuan umat Islam. Pada awalnya, NU mendukung penuh keberadaan Masyumi. Namun perselisihan mulai terjadi ketika Masyumi dipimpin oleh kelompok modernis. Kemampuan kiai-kiai tradisional dilecehkan oleh kaum modernis hingga puncaknya ketika usulan Nahdlatul Ulama untuk menominasikan kader Nahdlatul Ulama ditolak oleh Dewan Pengurus Masyumi. Pada tanggal 1 Agustus 1952, Nahdlatul Ulama secara resmi memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan kemudian berdiri sendiri menjadi partai politik di bawah pimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada pemilu 1 tahun 1955, Nahdlatul Ulama berhasil menduduki posisi ketiga sebagai partai terbesar dari hasil suara nasional. Memasuki era terpimpin, Nahdlatul Ulama harus menghadapi masalah. Terdapat kelompok yang menentang kebijakan Soekarno karena dianggap merugikan Islam. Sementara kelompok lainnya lebih memilih pendekatan secara pragmatis demi menjaga Nahdlatul Ulama tetap aman.
biasa, sehingga NU harus bekerja keras untuk menandingi PKI. Pada tahun 1964, PKI mempropagandakan anti-agama, sehingga NU menyatakan tidak berkompromi lagi dengan PKI. Hingga pada peristiwa G30S PKI tahun 1965, terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap massa PKI yang dilakukan oleh massa NU dan para tentara. Jatuhnya kepemimpinan Soekarno yang digantikan oleh Soeharto menjadi titik balik kekuatan NU sebagai kekuatan politik. Namun NU tidak bisa berbuat banyak karena kekuatan Soeharto dengan Golkarnya yang didukung oleh militer telah mendominasi.